Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Besek Kalsum, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Ilmu Peternakan. Video ini adalah tugas mid semester mata kuliah Ilmu Lingkungan Ternak. Pada video ini saya akan membahas tentang definisi ilmu lingkungan ternak dan penerapannya dalam bidang peternakan. Sebelum kita membahas definisi ilmu lingkungan ternak, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari lingkungan ternak. Secara umum, produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Bibit unggul di mana telah mengalami kawin silang dan seleksi bertahap dan ketat tidak akan memberikan produktivitas yang maksimal jika tidak didukung oleh lingkungan ternak yang nyaman atau comfort zone. Demikian pula sebaliknya, lingkungan ternak yang nyaman tidak akan banyak membantu jika ternak yang dipelihara mempunyai mutu genetik yang rendah. Maka dari itu, peranan lingkungan ternak sangat penting dalam bidang peternakan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia. Dari pengertian lingkungan tersebut, dapat kita ketahui bahwa lingkungan ternak adalah semua faktor fisik, kimia, biologi, dan sosial yang ada di sekitar ternak. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah iklim yang meliputi suhu, cahaya, kelembapan, dan lain-lain. Tingkah laku ternak, penyebab penyakit, dan pengelolaan ternak yang meliputi kandang, pemberian makan dan minum, pemeliharaan, dan lain-lain. Lingkungan bersifat sangat kompleks, terdiri dari banyak ragam komponen yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap performa ternak. Komponen inilah yang dapat diatur atau ditangani sedemikian rupa guna mencapai produksi ternak yang optimal. Lingkungan ternak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik meliputi semua faktor fisik dan kimia. Komponen lingkungan abiotik utama yang berpengaruh nyata terhadap ternak adalah temperatur udara, kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Sedangkan lingkungan biotik adalah lingkungan hidup yang terdiri dari unsur-unsur hewan, tumbuhan, dan marga satwa lainnya, serta bahan baku industri. Setelah kita ketahui pengertian lingkungan ternak, tentulah kita ketahui bahwa ada interaksi antara ternak dengan lingkungannya. Ilmu yang membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Setelah kita mengetahui pengertian lingkungan dan pengertian lingkungan ternak, pastilah kita mengetahui bahwa ilmu lingkungan sangat berperan dalam bidang peternakan. Ilmu lingkungan ternak berperan penting dalam peternakan karena menjadi bahan dasar utama sebagai landasan dalam menentukan manajemen lingkungan dalam pemeliharaan dan penanganan ternak yang tepat, efisien, dan efektif. Manajemen lingkungan ternak yang baik dapat memaksimalkan produktivitas ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Produktivitas ternak secara langsung meliputi produksi susu, bobot potong, lama laktasi, dan umur panen. Sedangkan produktivitas ternak secara tidak langsung meliputi kenyamanan ternak, daya tahan terhadap penyakit, dan normal behavior pada ternak. Pada peternakan dengan manajemen pemeliharaan yang intensif, pakan dan air cukup, ransum seimbang, program kesehatan yang terkendali, suhu kandang dan humiditas diatur, lingkungan yang diubah sesuai kondisi ternak, dapat memaksimalkan produksi ternak dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pada peternakan dengan manajemen pemeliharaan ekstensif, ternak diekspos pada lingkungan alami, sehingga dapat terjadi perubahan cuaca, terpapar lingkungan seperti angin,
polusi, sinar matahari, hujan, dan hawa penyakit. Sehingga ternak yang dapat berproduksi dan survive pada kondisi seperti ini memiliki mekanisme adaptasi yang sangat baik. Oke teman-teman, pembahasan kita tentang materi, definisi ilmu lingkungan ternak dan penerapannya dalam bidang peternakan telah selesai. Bagaimana? Mudah kan untuk memahaminya? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.